Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatina rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada malam ini kita bisa dipertemukan di Masjid Al-Qur'an dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus di malam ini kita diberikan kesempatan yaitu untuk melaksanakan ibadah sunnah yang terkait dengan khusus ataupun terkait dengan gerhana, yaitu gerhana bulan. Dan semoga ibadah terkait dengan ini merupakan bagian amal yang memudahkan kita, menambah bagi kita untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggapai ridho, menggapai tujuan. Karena menurut Rasulullah, mereka yang akan senantiasa mendapatkan syafaat Rasul ataupun juga syafaat Allah yang kiamat adalah mereka orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi dan juga menghidupkan sunnah Nabi bersolawat. Ikhwatul rahimahullah, baik pada kesempatan ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi menginformasikan terkait dengan kejadian gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kata Aisyah, ya ketika terjadi gerhana di zaman Nabi, waktu itu ya Nabi menyeru, mengajak orang-orang untuk pergi ke masjid, untuk berkumpul di masjid. Kemudian Nabi menyerukan untuk melaksanakan sholat. Kata Aisyah, waktu itu Nabi sholatnya cukup panjang sekali. Begitu. Fa'atola qiyamah, Nabi berdiri cukup panjang sekali. Kalau kata Ibnu Abbas, kira-kira kalau Ibnu Abbas memperkirakan ya seperti panjangnya membaca surat Al-Baqarah, katanya begitu. Hanya Aisyah menyebutkan, kalau Aisyah menyebutkan yaitu qiyaman tawilan, dengan berdiri yang cukup lama. Kemudian parokaat, kemudian beliau ruku dengan melakukan ruku tawilan yang cukup panjang juga, cukup lama juga. Kemudian beliau qiyaman, berdiri lagi. Setelah kemudian berdiri lagi, di waktu berdiri ternyata tidak langsung sujud, tapi ternyata lanjut, yaitu melakukan qiyaman tawilan, berdiri yang lama lagi, berdiri panjang lagi, membaca Al-Fatihah lagi, membaca surat lagi. Kemudian parokaah, lalu beliau ruku kembali, yaitu roki'an tawilan dengan ruku yang panjang. Kemudian bangkit dari ruku, setelah itu barulah sujud. Ternyata sujudnya pun yaitu sujud dan tawilan. Lalu beliau melakukan sujud dengan sujud yang begitu panjang juga, begitu. Kemudian ya pajak sunat jalasa, kemudian duduk, kemudian sajadah, kemudian sujud kembali dengan sujud yang panjang, dengan sujud yang lama, kemudian Pak Kiamat, kemudian Pak Kiamat, lalu kemudian beliau berdiri kembali. Kemudian kata Aisyah, ya begitulah Nabi melakukan di rakaat yang kedua, yaitu seperti di rakaat yang pertama. Kata Aisyah, ada kisahnya, yaitu demikian pula beliau melakukan di rakaat yang kedua. Artinya di rakaat kedua pun sama seperti yang dilakukan di rakaat yang pertama dengan melakukan yang cukup panjang tadi. Kemudian kata Aisyah, kemudian selesai sholat, lalu Nabi Fa'otobanas, lalu ternyata Nabi berkhutbah di hadapan orang-orang.
Kemudian Nabi mengingatkan dalam khutbahnya itu antara lain, kata Aisyah, Nabi mengingatkan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya ya matahari dan bulan itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara kebesaran-kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, di antara kebesaran-kebesaran Allah yang lainnya. Jadi salah satunya adalah adanya matahari dan bulan. Ini merupakan salah satu bagian dari tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Layan qasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah terjadi gerhana itu terjadi bukan karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Pokoknya tidak ada kaitannya dengan hal itu, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang lain. Terkait juga tidak ada, apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang mistik. Itu tidak mungkin sekali. Tidak ada kaitannya dengan itu. Kata Nabi waktu itu dalam khutbahnya, jadi terjadinya fenomena gerhana ini mutlak adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah Allah tentukan, yang sudah atur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan peredaran masing-masing planet bumi itu. Nah, sewaktu-waktu ini akan terjadi, yaitu dalam titik yang sejajar, maka akan terjadi gerhana. Kemudian Nabi juga mengingatkan, di samping itu kata Nabi, "Faida ra'aitum zalika", kata Aisyah, itu di waktu itu khotbahnya Nabi menyampaikan, "Faida ra'aitum zalika", kalau kamu melihat terjadinya gerhana itu, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka lakukanlah oleh kamu, yaitu fakabbiru, bertakbirlah kamu, begitu. Bertakbirlah kamu sebagaimana ya yang sudah diajarkan, yang sudah disampaikan. Bagaimana yang sudah diajarkan? Ya takbir yang sudah diajarkan, ya tidak ada lain seperti tadi begitu ya. Oh katanya bisa, kenapa enggak Allah Akbar begitu saja? Ya silakan saja begitu. Kalau mau begitu juga, begitu ya. Tapi tetap saja itu juga begitu ya. Itu hanya sekedar penafsiran saja. Aisyah hanya mengajarkan begitu. Hanya menyampaikan, ya Nabi hanya menyampaikan, ya maka biru bertakbirlah kamu begitu sesuai yang sudah diketahui. Ya takbir biasanya bareng-bareng yang sudah diketahui yang dilakukan oleh Nabi. Ya itulah seperti ini begitu. Maka biru lalu kata Nabi, ya bertakbirlah kamu wasolu, lalu kamu wasolu dan sholatlah kamu begitu ya. Watasadaku, bersodakolah kamu, kemudian wajibmu dan berdoalah kamu gitu. Jadi silakan bertakbir, sholat, sodakoh, dan juga sempatkan di saat terjadi gerhana itu ya juga perbanyak untuk berdoa. Bisa jadi saat itu saat-saat yang mustajab. Jadi tadi di waktu bertakbir kita ya silakan diselingi dengan doa, atau sekarang juga silakan gitu ya. Bisa diselingi dengan doa sesuai yang kita butuhkan. Baik, bagaimana rahimahullah. Nah, jadi di saat terjadi gerhana, ya kata Nabi lakukanlah hal tadi, gitu ya. Ya sholat, bertakbir, ya bersolat, kemudian juga berdoa. Jadi hal ini Nabi tegaskan, ini supaya ya semakin menyadarkan, mengingatkan bahwa ini semua tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang lain, tidak ada kaitannya dengan kehendak manusia, tapi ini semuanya adalah mutlak kehendak atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi menegaskan tadi, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Kenapa Nabi sampai menegaskan seperti itu? Karena di zaman Nabi dulu itu nabinya masih ada. Ternyata ketika terjadi gerhana, ada orang-orang yang mengaitkan ke hal-hal yang mistik begitu. Ada yang mengaitkan kepada kematian, ada yang mengaitkan kepada kelahiran gitu. Apalagi pas di waktu itu memang ada putra Rasul yang meninggal lagi sebelumnya, kemarinnya begitu ya. Begitu. Nah akhirnya ya ada yang menghubungkan ke sana dan juga menghubungkan ke hal-hal yang lainnya. Termasuk juga ya di Indonesia, entah siapa yang mengajarkannya. Ini juga ternyata dulu banyak orang yang lebih menghubungkan kepada hal-hal yang mistik gitu. Dulu kan ada yang menganggap kalau terjadi gerhana itu, gerhana bulan atau gerhana matahari itu menandakan bulan dan matahari dimakan buntut hidung, begitu.
Kemudian juga ada yang menganggap kalau terjadi gerhana itu ada juga yang mengatakan sedang terjadi pertempuran di antara dewa. Kemudian ada juga tadi begitu ya, matahari dan bulan tadi ya sedang dimakan buto itu, makanya harus dipukul kentongan, diberi biar terganggu dia begitu. Kemudian juga ada yang menganggap kalau terjadi gerhana, ibu-ibu yang sedang hamil ini harus masuk ke kolong meja atau ke kolong tempat tidur supaya nanti anaknya tidak belang, adanya begitu. Dan seterusnya. Itu sampai ke Indonesia juga ada pemahaman seperti itu, gitu ya. Entah siapa ini yang menyampaikan. Gitu. Oleh karena itu dari awal Nabi sudah menegaskan, ingat, inna samsa wal qamara ayatan min ayatillah. Matahari dan bulan itu salah satu bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sampai terjadinya gerhana, ini tiada lain adalah merupakan kekuasaan Allah. Kita khusus terkait dengan gerhana bulan. Kalau kita merujuk ke surat Al-Qamar terkait dengan terkait dengan gerhana bulan, sebetulnya yang menurut informasi dari Allah Subhanahu wa taala, ini di mana sering terjadinya gerhana bulan, ini menunjukkan sudah mendekati akhir zaman, sudah mendekati atau termasuk bagian tanda-tanda kiamat. Di surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alu 'anis saati yaumil qiyamah. Jadi akan ada orang-orang yang bertanya yaitu tentang hari kiamat. Pertanyaannya bisa kapan kiamat? Kok kiamat gak terjadi ya, begitu. Atau juga orang yang penasaran kiamat seperti apa sih, gitu ya. Nah, kata Allah jawaban sederhananya, wa khasafal qamar, kata Allah. Begitu di dalam surat Al-Qamar itu. Nah, kalau ada yang bertanya ngomongin tentang kiamat, yaitu salah satunya wa khasafal qamar. Kalau sudah sering terjadi gerhana bulan, begitu. Sekarang kan hampir sering ya gerhana bulan itu. Kayaknya hampir tiap tahun ada ya, begitu. Nah ini hati-hati, gitu ya. Kalau menurut surat Al-Qamar ini sudah termasuk bagian dari akhir zaman. Dan memang juga kalau kita hubungkan dengan peristiwa-peristiwa lain yang disabdakan oleh Nabi begitu dalam hadis, ini juga sudah mulai bermunculan begitu. Seperti kata Nabi, di antaranya ciri-ciri kiamat itu terjadi huru hara, adanya kobaran api dari belahan bumi bagian timur sampai ke bumi belahan bumi bagian barat. Ini akan terjadi kobaran api. Entah kobaran api sebenarnya membakar bumi atau api fitnah, api pertempuran, api peperangan. Ada yang menafsirkan kobaran api itu maksudnya api pertempuran, api peperangan dari mulai belahan bumi bagian timur. Nah sekarang juga kan di bagian timur, di timur tengah ini tidak henti-hentinya, terus saja begitu ya terjadi pertempuran dari Libya begitu, Iran, Irak, kemudian juga Syria, dan seterusnya, sampai apalagi yang namanya Palestina itu sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, kadang-kadang perang gitu ya, gencatan senjata lagi, perang lagi gitu, sampai sekarang akhirnya sampailah saatnya terus merembet gitu ya ke belahan dunia bagian barat. Jadi di bagian barat ada yang akhir terjadi pro kontra, ada yang pro Palestina, ada yang pro Yahudi begitu ya, Israel. Nah ini akan memicu tentu terus begitu ya. Mungkin bisa jadi itu apa yang disampaikan nanti begitu ya. Allah. Nah kemudian juga terjadi juga huru hara begitu ya. Terjadi kekacauan di mana-mana, tidak hanya kobaran api, tapi justru terjadi fitnah-fitnah, gitu ya. Kata Nabi bahasanya, wayat hadul kita, terjadi fitnah-fitnah, terjadi huru hara. Nah ini kan jangankan di luar negeri, di negeri kita sendiri saja huru hara sudah mulai, gitu ya, bisa kita rasakan. Gedeng-gedeng demo, kan gitu ya.
banyak ketidakpuasan gitu ya. Ya sampai sekarang terjadi ya perkisruhan, ya urusan kopi juga belum selesai-selesai, sampai akhirnya ada masyarakat yang gitu ya kesal melampiaskan kesalahannya, itu sengaja membuat kerumunan dan sebagainya. Akhirnya ya dan seterusnya. Apalagi kalau sudah berbicara ekonomi, apalagi kalau sudah berbicara urusan hukum dan seterusnya. Nah ini wayan hadul fitan, mulai tampak ya huru hara fitnah-fitnah, kemudian juga wayan hadul zina, terjadi nampak mulai terjadi perzinahan, kemudian juga ya nampak juga ya jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki gitu ya. Nah sekarang juga kan ternyata kalau kita lihat data BKKBN begitu ya, ternyata ya hampir semua kantor BKKBN memberikan datanya itu gitu. Hampir setiap daerah di Bogor saja begitu ya. Ini ternyata ya jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki begitu. Ini bagian-bagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Nah, kemudian juga kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi kalau menuju ke surat Al-Qamar, salah satunya tanda akhir zaman adalah sering terjadinya komprosafal qamar, itu banyak sering terjadinya gerhana bulan. Nah ini tanda-tanda seperti ini sudah kita rasakan, gitu ya. Kemudian juga informasi-informasi yang aktualnya sudah disampaikan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau oleh Rasulullah. Masa sih kita mau begini terus, gitu ya? Gitu. Tidak ada peningkatan, apalagi kemarin kita sudah diingatkan, sudah diajarkan di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan. Masa sih mau kita tinggalkan setelah Ramadan itu, gitu ya? Selanjutnya harusnya kita lanjutkan. Khotimah makhluk. Baik ini karena memang yang menjelang Isya juga Isya juga hampir tiba, kemudian juga gerhana bulan pada saat ini ya total sebetulnya tadi mulai dikontak itu dari jam 5 sebetulnya. Ya sebenarnya kita tadi bisa saja mulai takbir jam 5 juga ya, cuma khawatir orang kaget begitu ya, akhir tahun gitu ya, karena matahari lain sudah gitu ya. Karena bulan makanya bulan kene gitu lagi. Jadi ya supaya tidak mengganggu bulan. Ini nanti habis saja walaupun hanya beberapa menit. Sebenarnya tadi dari jam 5 sudah mulai ya sampai jam 7 sampai jam 18:58. Baik, terima kasih mungkin ya itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.